Shalom. Selamat pagi adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online remaja GKJW Jemaat Jember. Apakah adik-adik merasa bahagia saat ini? Puji Tuhan, kita harus senantiasa berbahagia. Karena bahagia itu menjadi penyemangat dalam kita menjalani kehidupan. Kita bisa berkumpul bersama keluarga, bersama orang tua, bersama adik, bersama kakak di rumah. Itu merupakan sebuah kebahagiaan. Karena Tuhanlah sumber bahagia kita. Di bulan Oktober ini, kita berada dalam kondisi yang sangat sehat dan berada dalam bulan yang cukup berbahagia, yaitu bulan Oikumene, di mana kita diajarkan untuk saling mengasihi saudara-saudara kita tanpa memandang perbedaan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati dengan segala kerendahan, dan kita bernyanyi dari Kidung Ria nomor 105, Hari Ini Kurasa Bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Marilah ibadah ini kita mulai dan masing-masing kita mengaku demikian. Bahwa pertolongan kita berasal dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi,
dan yang kesetiaannya kekal selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus menyertai ibadah kita. Amin. Firman yang mendasari ibadah remaja pada pagi ini tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11. Yang demikian firman Tuhan. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Karena itu, marilah kita saling mengasihi sebagai wujud bahwa kita mengasihi Tuhan. Saling tolong-menolong dengan saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Mari kita pujikan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 425, bait 1 dan 2, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyantap yang terlelap. Kirimlah Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita datang kepada Tuhan dengan penuh rasa penyesalan. Kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Karena kita adalah orang yang lemah dan penuh dengan kekurangan. Mari kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, kami datang mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Baik di dalam pemikiran kami, perkataan kami, terlebih di dalam tingkah laku kami. Kami sering kali menyakiti hati Tuhan. Kami sering mengecewakan Tuhan dengan perilaku-perilaku kami. Kami juga sering mengecewakan orang tua kami, menyakiti saudara-saudara kami. Di hadapan-Mu ya Bapa, kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Ampunilah kami dan tolonglah kami agar kami bisa hidup lebih baik. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus yang akan memberikan terang pada jalan kami. Kiranya kami boleh tumbuh menjadi remaja yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kami undang bangkit berdiri. Kita akan menerima sebuah berita anugerah yang tertulis di dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Yang demikian firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya
sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan bagi orang-orang yang selalu berharap kepadanya. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Dan penjabaran firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Renold Tarigan. Tapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan lagu dari Kidung Ria nomor 55, Yesus yang Termanis. Teman-teman semua yang ada di rumah, tiba saatnya bagi kita akan bersama-sama membaca serta menggumulkan akan firman Tuhan. Yang pada minggu pagi hari ini kita akan bersama-sama membacanya dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-41 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Sebelum kita bersama-sama membaca serta menggumulkan firman Tuhan, yuk kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri kuasa hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas nafas kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Atas kekuatan, kemampuan, terlebih-lebih Tuhan senantiasa melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan, dan kami mengucap syukur dan terima kasih jikalau pada minggu pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk membaca serta mendengarkan firman Tuhan. Kami membuka hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar apa yang akan Tuhan ajarkan dapat masuk di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan mau kuasai dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang akan kami sampaikan, itu semua seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita ya Tuhan. Berfirmanlah,
kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Teman-teman semuanya, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang ke-41 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Saya akan membacakannya untuk teman-teman semua yang ada di rumah. Demikian firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Yang berbahagia adalah setiap kita, teman-teman semua yang ada di rumah, yang senantiasa membaca firman Tuhan, terlebih-lebih dapat menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Amin. Judul renungan kita pada minggu pagi hari ini akan saya beri judul Bersama Kita Kuat. Ya, ada pepatah yang mengatakan bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita, coba teman-teman melanjutkan semuanya. Bersatu kita teguh, bercerai kita, ya, teman-teman semua yang ada di rumah pasti tahu jawabannya. Bercerai kita runtuh, bercerai kita ambiar, bercerai kita porak-poranda, bercerai kita hangus, hancur lebur. Banyak jawabannya. Yang pasti ketika kita sudah bercerai, ya tidak ada rasa bersatu di dalamnya. Nah, bacaan kita pada minggu pagi hari ini menekankan bahwa arti penting persekutuan di dalam kita hidup bergereja. Nah, sebelumnya saya mau tanya, persekutuan itu apa sih? Kira-kira teman-teman ada yang bisa jawab enggak kalau di rumah ini? Karena setiap minggu kan pasti teman-teman pergi ke gereja, ketemu sama teman-teman, mengikuti ibadah, PTM. Nah, tahu enggak arti persekutuan itu sebenarnya? Ya, pasti teman-teman sudah bisa mereka-reka dan menebak bahwa persekutuan itu adalah kumpulan orang percaya di dalam Kristus. Oke? Memang betul. Nah, bagaimana kita bisa menjaga persekutuan itu, teman-teman? Supaya tetap menjadi satu, supaya tidak terpecah, tidak hancur, tidak porak-poranda. Nah, apa saja yang harus kita lakukan supaya persekutuan itu tetap terjaga? Yang pertama, harus kita tanamkan sifat saling memiliki. Saling memiliki persekutuan itu.
saling menjaga keutuhan persekutuan itu. Loh, caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Teman-teman harus aktif di dalam persekutuan itu. Kalau tidak aktif, bagaimana persekutuan itu bisa ada? Kalau tidak ada orangnya, bagaimana persekutuan itu ada? Harus ada rasa saling memiliki. Ketika temannya tidak hadir, ya diajak lah, masa ditinggalin begitu? Ya teman-teman harus bisa mengajak, sekarang kan zamannya handphone, WA. Kok enggak datang? Mana kamu? Ayo datang, saya jemput ya. Nah, bisa kan? Nah, itu yang pertama. Kita harus bisa mempunyai sifat untuk saling memiliki, saling menjaga keutuhan persekutuan itu. Dengan cara aktif, lalu bertekun di dalam doa. Yang ketiga, peduli dengan sesama. Yang sudah saya sampaikan tadi, peduli dengan sesama. Ketika teman sakit, kita kunjungi. Ketika teman itu tidak datang dalam persekutuan, PTM, kita telepon, kita ajak. Teman yang jarang-jarang hadir, ya kita ajak. Kita harus mampu untuk mendekat kepada mereka. Bukan mereka yang harus mendekat kepada kita. Dan saya pikir teman-teman pasti mampu. Teman-teman pasti bisa. Jangan lupa, karena teman-teman ini sudah dianugerahi karunia oleh Tuhan Yesus. Makanya teman-teman harus bisa peduli dengan sesama. Yang kedua, kita harus bisa menghormati teman-teman kita. Loh, saya sudah menghormati teman saya. Bukan hanya menghormati mantuk-mantuk, bukan itu. Bukan hanya kalau ketemu temannya, gimana kabarnya, bukan. Tapi harus ada komunikasi antara kalian dan teman-teman kalian. Komunikasi yang baik, ngobrol yang enak. Bukan hanya saya tahu namanya itu Pak, saya kenal itu. Bukan hanya sekedar kenal, tetapi harus bisa mengenal lebih jauh dengan teman-teman satu persekutuan. Yang ketiga, ketika persekutuan itu sudah ada, sudah mulai berjalan, kita harus bisa menjaga hati kita, hati teman-teman kita. Loh, caranya bagaimana? Saya kan punya hati di sini, ya saya jagalah. Ketika teman-teman sudah mulai berinteraksi, sudah mulai melakukan banyak kegiatan, pasti ada yang namanya gesekan-gesekan antar teman. Entah itu dari perkataan, entah itu dari tingkah laku. Yang jelas, bagaimana kita bisa menjaga hati kita dan juga hati teman-teman kita. Caranya bagaimana? Jaga mulut. Jaga tingkah laku. Jangan sembarangan kita ngomong yang tidak enak kepada teman kita. Jaga tingkah laku kita. Jangan kita sembarangan
kepada teman-teman kita. Kalau itu sudah kita lakukan, kita bisa menjaga hati, maka persekutuan ini dapat berjalan dengan lancar, dengan baik. Lalu yang keempat adalah jangan pernah membeda-bedakan teman yang satu dengan teman yang lain. Jangan pernah. Karena semua kita di hadapan Tuhan itu sama. Tidak ada yang, oh ini istimewa, yang ini tidak. Tidak ada. Jangan menganggap seperti itu. Karena kita semua statusnya adalah anak-anak Tuhan yang diberkati dan sudah diberi karunia oleh Tuhan. Jadi jangan pernah kalian membeda-bedakan teman kalian. Mau yang miskin, yang kaya, yang pinter, yang kurang pinter, semuanya sama. Semua itu teman-teman kalian, teman-teman satu persekutuan yang harus kalian jaga. Yang terakhir adalah harus kita bisa menanamkan kasih kepada teman-teman kita. Dari bacaan kita tadi, dari ayatnya yang ke-45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jangan pernah pelit kepada sesama, kepada teman-teman kalian. Loh, saya enggak pelit kok Pak, saya enggak pelit kok Mas. Kalau saya punya, saya bagi-bagi, bagus. Ketika kalian dimintai tolong, ketika ada teman yang membutuhkan waktu kalian, tenaga kalian, bagaimana? Yang sering terjadi kan seperti itu. Ketika kita sudah merencanakan kegiatan, ayo Rek, bantu. Mana yang datang? Mana yang hadir? Mana tenaga kalian? Mana waktu kalian? Berbagi itu bukan hanya materi, tetapi pikiran, tenaga, itu bisa kalian berikan dan bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian. Kalau kalian sudah bisa mengasihi orang yang ada di sekitar kalian, teman-teman kalian, dengan cara berbagi, bukan hanya materi, saya yakin persekutuan yang kita bangun pasti akan menjadi kuat. Tidak akan mudah hancur oleh berbagai macam tantangan yang akan kita hadapi. Kalau persekutuan kita sudah kuat, kita sudah mempunyai rasa menjaga, rasa saling menghormati, berbagi, saling mengasihi, tidak membeda-bedakan. Persekutuan yang kita bangun pasti akan menjadi kuat. Kalau persekutuan itu sudah menjadi kuat, karya Tuhan akan dinyatakan di sana. Di dalam persekutuan yang kalian bangun, karya Tuhan melalui teman-teman semuanya akan dinyatakan di sana. Ketika karya Tuhan sudah dinyatakan, yang jelas
kalian pasti akan menjadi berkat bagi banyak orang. Betul kan? Dan itu yang Tuhan mau. Dan itu yang Tuhan tunggu. Tuhan menunggu karyamu. Tuhan memberkati kalian semuanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan orang percaya yang lain. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Teman-teman semuanya, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Yuk kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah Tuhan berikan kepada kami pada minggu pagi hari ini. Tuhan mengajarkan kepada kami arti penting persekutuan di dalam gereja kami. Tuhan mengajarkan kepada kami untuk saling mengasihi, saling menjaga satu dengan yang lain, saling menghormati, tidak membeda-bedakan, dan Tuhan mengajarkan kepada kami untuk saling mengasihi kepada teman-teman kami semuanya. Sehingga kami di dalam membangun persekutuan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon pimpinanmu, kami mohon penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga apa yang sudah kami dengarkan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada minggu pagi hari ini kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristen Jawi Wetan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta beserta keluarga, para majelis, penatua diaken, para ketua-ketua KRW, para pamong, para karyawan, penjaga malam, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan gerejamu, dan seluruh warga Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Jember. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati mereka di dalam setiap aktivitas, pekerjaan, studi, dan di dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Karena kami yakin bahwa setiap kami mempunyai pergumulan yang berbeda-beda, dan kami juga yakin bahwa setiap pergumulan yang kami hadapi, ketika kami menyandarkan kepada Tuhan, ketika kami mempunyai pengharapan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk kami semua. Kami serahkan bangsa dan negara kami serahkan Bapak Presiden beserta jajarannya, dan Bapak Gubernur, Bupati, Bapak Ketua RT, RW,
di mana pemerintahan yang paling bawah, dan kami juga berdoa bagi TNI Polri yang ikut menjaga keamanan bangsa dan negara kami, dan semua unsur-unsur pemerintahan. Kiranya Tuhan mau berkati mereka di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, karena kami tahu bahwa saat ini bangsa dan negara kami sedang menghadapi pandemi virus COVID-19, di mana banyak pikiran, tenaga yang tercurah untuk dapat mengatasi pandemi ini. Kami yakin, kami percaya campur tangan Tuhan di dalam kami menyelesaikan pandemi COVID-19 ini akan nyata kami rasakan. Dan kami juga yakin dan percaya Tuhan pasti akan membantu dan menolong kami. Kami juga berdoa bagi setiap teman-teman kami yang saat ini mungkin sedang mengalami sakit. Kiranya Tuhan juga mau tilik mereka satu persatu, berkati setiap upaya di dalam proses penyembuhannya, berkati makanan, minuman, obat-obatan, berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan dukungan terhadap teman-teman kami yang sedang sakit ini dalam upayanya mencari kesembuhan, agar nyata kuasa Tuhan di dalam teman-teman kami ini. Terima kasih ya Tuhan, dan kami juga berdoa bagi orang tua kami yang setia membimbing, mendidik kami, anak-anak-Mu yang masih menjalankan studi di sekolah. Kiranya Tuhan mau berkati mereka di dalam setiap pekerjaannya, dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan keluarga masing-masing. Kiranya Tuhan mau berkati mereka, dan kiranya Tuhan juga mau mencukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan undur dari peribadatan ini. Kiranya Tuhan menyertai setiap kami, pribadi lepas pribadi, di dalam setiap aktivitas yang kami lakukan setiap hari. Dan kami juga mohon perlindungan-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi kami di dalam keseharian kami. Inilah ya Tuhan seruan doa, pengharapan, dan permohonan kami. Semuanya ini kami naikkan melalui percaya kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, dan berkat yang luar biasa. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kasih dan karunia-Nya. Kita kumpulkan persembahan yang sudah kita persiapkan masing-masing dengan diiringi pujian Betapa Hatiku Berterima Kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihi
cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanmu, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Mari kita haturkan persembahan yang sudah kita kumpulkan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih untuk berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Sungguh luar biasa berkat Tuhan, terutama atas kepercayaan Tuhan dalam kami menjalani kehidupan ini. Dan di pagi ini kami mengumpulkan persembahan kami sebagai rasa ucapan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terlebih, ajarkanlah kami untuk selalu mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah remaja online pada pagi hari ini akan segera berakhir. Tetapi ada sebuah berita pengutusan untuk kita semua. Dari 1 Korintus 15 ayat 58. Yang demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Adik-adik remaja terkasih, saya undang bangkit berdiri. Marilah kita tetap dengan setia melayani Tuhan dan selalu bekerja tanpa lelah. Kita nyanyikan pujian, jangan lelah.
bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari teman-teman, kita akhiri ibadah kita pada minggu hari ini. Kita akan menerima berkat dari Tuhan yang akan disampaikan melalui hambanya. Kasih karunia yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kehidupan kita, yang selalu mencurahkan kasih sayangnya kepada kita, dan kuat kuasa penyertaan Roh Kudus yang senantiasa memberkati, menyertai kehidupan saudara dan saya, kiranya selalu ada mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Heaven you shalom aleichem, heaven you shalom aleichem, heaven you shalom aleichem, heaven you shalom, shalom, shalom aleichem. Demikian ibadah pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati.